Tuhan kita berkata, akhir sudah tiba. Akhirnya, sudah tiba. Akhir seperti apa itu? Itu adalah akhir pembalasan, sudah tiba. Seringkali, pembalasan Tuhan terhadap seseorang tidak datang begitu cepat. Hingga ia telah berbuat banyak kejahatan dan tidak mau bertaubat. Tuhan memberinya waktu yang cukup, namun ia tidak mau berubah. Maka, nasibnya akhirnya telah tercipta. Ayo, mari kita bacakan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang tertinggi. Aku diutus untuk memimpin dan berkata, beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa kepada tanah Israel. Akhir sudah tiba, akhir pun mendekat. Kejadian di berbagai penjuru negeri. Sekarang, akhir sudah menimpamu. Aku akan meluapkan murkaku kepadamu. Menghakimi kamu sesuai perbuatanmu. Kamu akan dibalas atas segala perbuatan keji yang kamu lakukan. Mataku tidak akan sayang padamu. Aku juga tidak akan mengasihani kamu. Aku akan membalas sesuai dengan perbuatanmu. Membalas kamu atas segala kebejatan yang ada di antara kamu. Demikianlah kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Demikianlah kata Tuhan yang Maha Kuasa. Lihatlah, malapetaka yang unik telah mendekat. Akhir telah tiba, benar-benar akhir telah tiba. Dia sudah bangkit untuk melawan kamu. Lihatlah, malapetaka telah menimpa penduduk negeri ini. Bencana sudah menimpamu. Waktunya telah tiba. Hari-harinya telah berakhir. Ini adalah hari yang penuh kekacauan. Bukan hari yang dipenuhi sorak-sorai di puncak gunung. Sekarang, aku hampir akan menimpa kamu dengan murkaku. Melimpahkan seluruh kemarahanku kepadamu. Aku akan membalas kamu sesuai dengan perbuatanmu. Menghakimi dan membalas segala kejahatan yang telah kamu lakukan. Mataku tidak akan mengasihanimu, dan tidak akan mengindahkanmu. Aku akan bertindak sesuai dengan perbuatanmu. Karena, aku akan membalas kamu atas kebejatan yang ada di antara kamu. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Kalian benar-benar akan mengetahuinya. Inilah hari kehukuman atas kalian. Sesungguhnya, aku, Tuhan, katakan, hari ini sudah tiba. Malapetaka telah mulai tumbuh. Telah berkembang dan mekar. Kesombongan pun telah mulai tumbuh. Kekerasan bangkit sebagai buah pembalasan atas kejahatan. Mereka tidak berniat bertahan. Kerumunan mereka pun lenyap. Kekayaan mereka telah hilang. Di antara mereka, tidak ada sesuatu yang berharga. Waktunya telah tiba. Hari itu sudah datang. Pembeli tidak perlu bersukacita. Dan penjual tidak perlu bersedih. Malapetaka akan menimpa semua orang. Meskipun pembeli masih hidup. Dan meskipun penjual pun masih hidup. Mereka tidak dapat mengembalikan apa yang telah dijual. Karena orang ini tampaknya berhubungan dengan seluruh umat. Dan niat bersama mereka tidak akan berubah. Inilah akhir yang telah Tuhan tetapkan. Akhir itu seperti apa? Yaitu, akhir itu berarti saat pembalasan Tuhan telah tiba. Maka, mari kita lihat bagian selanjutnya yang menceritakan bagaimana Tuhan membalas. Tuhan berkata, karena dosa, tak seorang pun dapat menyelamatkan nyawanya sendiri. Mereka telah meniup trompet dan mempersiapkan segalanya. Tetapi tak seorang pun yang keluar untuk berperang. Sebab murkaku akan menimpa semua orang. Di luar ada pedang. Di dalam kota, wabah dan kelaparan. Sedangkan di padang, binatang buas dan mereka yang berada di ladang akan mati di bawah pedang. Dan yang di kota akan dilahap oleh kelaparan dan wabah. Bagi yang berhasil melarikan diri di antara mereka. Dosa-dosa mereka akan menjerit di atas bukit. Seperti ratapan merpati di lembah. Tangan mereka akan melemah. Dan lutut mereka akan melunak seperti air. Mereka akan mengenakan kain kasar untuk mengikat pinggang. Berusaha berdiri sekuat tenaga. Sementara sesuatu menutupi wajah mereka yang penuh dengan rasa malu. Kepala masing-masing akan menjadi botak. Inilah salah satu akhir yang ditetapkan Tuhan. Sebuah akhir bagi bangsa penyembah berhala. Di zaman kuno, bangsa Israel, seperti yang disampaikan oleh Nabi, telah berkata tentang hari ini. Tidak lama lagi, hanya beberapa tahun kemudian, Tuhan benar-benar akan menghancurkan pasukan kekaisaran Babilonia yang terkenal datang untuk menghancurkan Yerusalem. Banyak sekali orang yang mati karena pencurian. Juga ada yang meninggal karena wabah. Mati karena kelaparan. Yerusalem dibakar habis. Dibakar dengan api. Terbakar dengan api. Setiap rumah di Yerusalem terbakar. Bait suci juga dibakar. Seluruh kota. Semua terbakar dengan api. Peralatan di dalam bait suci dibawa ke Babilonia. Kemudian hampir semua orang yang masih hidup ditangkap dan dibawa ke Babilonia. Inilah kehendak Tuhan. Memberikan akhirnya kepada bangsa yang memberontak. Inilah akhir yang telah Tuhan firmankan. Sekarang negara Israel terus bertahan di Timur Tengah. Bapa ingin melalui masa penderitaan yang besar. Mereka mengalami penderitaan. Banyak orang juga dibunuh. Meninggal karena wabah dan kelaparan. Banyak yang selamat. Mereka bertobat. Jika mereka bertobat, apa artinya itu? Bertobat berarti tidak lagi menyembah dewa lain. Hanya menyembah Tuhan YHWH saja. Tuhan YHWH pun akan tergerak oleh belas kasihan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Esa dan Tuhan. Amin.